Pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami dalam acara Telaga Tegur Sapa Gembala Keluarga. Acara ini diselenggarakan oleh Lembaga Binama dengan radio kesayangan Anda ini. Saya, Yosi, akan berbincang-bincang dengan Bapak Penginjil Sindunata Kurniawan MK. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling keluarga. Dan perbincangan kami kali ini tentang mengalami Tuhan di tengah penderitaan. Kami percaya acara ini bermanfaat bagi kita sekalian, dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Pak Sindu, silakan menyampaikan yang berkaitan dengan tema yang akan kita bahas hari ini. Poin pertama, Bu Yosi, yang perlu saya sampaikan bahwa penderitaan di dunia adalah sebuah keniscayaan. Artinya, penderitaan di dunia atau selama kita berada di dunia, mengalami penderitaan itu adalah sebuah hal yang lumrah. Realitas gitu ya Pak ya? Betul. Jadi artinya hal yang normal, hal yang wajar. Yang pertama alasannya, karena memang kita hidup di dalam dunia yang sudah jatuh ke dalam dosa. Jadi di tengah dunia yang sudah jatuh dalam dosa inilah muncul berbagai penderitaan yang manusia alami. Jadi hidup di dunia, dengan kata lain, hidup dalam penderitaan. Kalau kita sudah berhenti hidup di dunia dan masuk surga, pasti stop penderitaan itu. Benar. Dan penderitaan itu berarti dialami semua orang. Baik orang yang percaya, anak-anak Tuhan, ataupun orang-orang yang tidak mengenal Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Mereka sama-sama mengalami penderitaan. Poin kedua, penderitaan adalah sebuah keniscayaan, atau hidup di dunia berarti hidup yang mengalami penderitaan, karena kita, orang-orang percaya, kita, anak-anak Tuhan, memiliki sistem nilai yang kontras, bahkan yang bertentangan, berlawanan dengan sistem nilai dunia yang tidak mengenal Allah. Jadi penderitaan bagi anak-anak Allah adalah penderitaan yang boleh dikatakan plus-plus. Wow, apa itu Pak? Ya, plus-plus artinya maksudnya yang pertama tadi, kita menderita karena kita memang berada di dunia yang sudah jatuh dalam dosa. Orang-orang yang tidak mengenal Allah pun juga menderita karena sakit penyakit, mengalami kematian tidak wajar, mengalami kesusahan dalam mencari uang, pekerjaan, mengalami konflik dalam pernikahan, konflik di tempat kerja, karena kita hidup di dalam dunia yang jatuh dalam dosa. Semua orang alami. Tetapi untuk orang yang sudah mengenal Allah, orang sudah dilahirkan kembali menjadi milik Allah, penderitaannya akan bertambah. Karena dia sekarang adalah bukan lagi milik dunia, tapi milik Allah. Dia punya sistem nilai yang kudus, sistem nilai yang berorientasi memuliakan Allah. Nah, itu berbeda dengan dunia sekeliling kita yang memang hidup di dalam dunia yang tidak mengenal Allah. Jadi ada benturan nilai, ada benturan cara, misalnya yang lain suap nggak apa-apa, korupsi itu wajar, lancar malahan, apa kenapa? Lancar, dengan suap kan pekerjaan kita lancar. Betul. Tapi bagi kita yang sudah mengenal Allah, menjadikan Kristus sebagai pusat hidup kita, itu nggak boleh. Nggak bisa ini. Ini bukan caranya Tuhan, bukan caranya murid Kristus. Nah, disinilah muncul penderitaan tambahan. Jangan, iyalah, kasih uang beres, kasih uang habis perkara kamu HP. Gitu kan? Tapi saya sebagai murid Kristus, iya buat kamu. Habis perkara buat saya, perkaranya nambah sama Tuhan. Ya, perkara Tuhan. Tapi saya sebagai murid Kristus, saya tidak berintegritas. Nah, disinilah saya muncul penderitaan tambahan. Kita harus berjuang lebih gitu ya Pak, maksudnya ya. Ya, dalam hal inilah maka akhirnya singkat kata di bagian poin awal ini saya lagi mau tegaskan, menderita di dunia, apalagi kita anak-anak Allah, kita orang-orang percaya itu hal yang lumrah dan yang wajar. Tinggal poinnya berikutnya, pertanyaannya, apakah penderitaan kita bermutu atau ecek-ecek, bermutu atau sama sekali bersifat rendahan.
Wow, menarik. Bermutu seperti apa Pak maksudnya? Seperti minyak goreng aja ya, bermutu tinggi gitu kayak iklan ya, Pak. Penderitaan yang tidak bermutu, artinya kalau penderitaan itu muncul karena kita berbuat dosa. Oh, karena kesalahan kita sendiri ya? Kesalahan kita sendiri. Okay. Tetapi penderitaan itu bermutu kalau kita mengalaminya sebagai anak-anak Allah yang setia. Kita mengalami penderitaan itu dan pada saat itu kita mengalami Tuhan dan memuliakan Tuhan. Itulah penderitaan bermutu. Di mana di dalam penderitaan kita, sekali lagi, kita mengalami Tuhan, kehadirannya, keberadaannya, kebersatuannya dengan kita, dan sekaligus kita memuliakan Allah. Itulah penderitaan yang bermutu. Artinya penderitaan yang tidak sia-sia. Ada kualitas, ada kekekalan yang kita munculkan di dalam kesementaraan penderitaan kita di dunia. Oh, satu pemikiran yang menarik ya Pak, karena selama ini kita sudah identikkan penderitaan itu dengan sesuatu yang negatif, yang pasti kita hindari. Nggak ada yang siapa yang mau menderita saya Bu, nggak ada. Benar. Nah tapi pikiran atau ide dari Pak Sindu ini sangat menarik. Nah pertanyaan berikutnya adalah bagaimana Pak kita menjadikan penderitaan dalam hidup kita itu bermutu? Bagaimana mengalami Tuhan? Ya. Bagaimana mengalami Tuhan dan sekaligus memuliakan Tuhan di tengah penderitaan kita, dan itu yang akan menjadikan penderitaan kita bermutu. Maka dalam hal ini saya ringkas, kita perlu memperhatikan ada dua sisi. Yang pertama sisi batinia atau sisi batin, yang kedua sisi lahiriah atau sisi tindakan. Maka yang pertama untuk mengalami Tuhan dan memuliakan Tuhan di tengah penderitaan kita di dunia ini, kita perlu mengalami sisi batin, mengalami sisi batinnya, yaitu lewat doa kita, lewat sikap batin kita. Maka dalam ini saya rumuskan dalam 3 langkah. Kita perlu yang pertama berdoa, mengakui kepada Tuhan bahwa kita menderita, menceritakan, mengekspresikan kepada Tuhan setiap jenis perasaan negatif yang kita alami. Setiap peristiwa yang menyesakkan hati kita, kita perlu menceritakan kepada Tuhan akibat-akibat yang muncul dari hal-hal itu. Ibaratnya kalau bahasa dunia kepolisian ya, kita perlu gelar perkara, gelar kasus, gelar penderitaan kita, beberkan kepada Tuhan, ceritakan. Jadi bukannya malah dipendam. Udahlah yang tabah Pak Sindu, kamu kan murid Kristus, diamlah, bersyukurlah, terpujilah Tuhan, bersukacitalah. Tuhan kan tahu gitu ya. Kenapa? Tuhan kan tahu. Ya, Tuhan kan tahu, udah diam dan bersyukurlah. Itu keliru. Bersyukur, bersukacita, yes. Tetapi itu tahap terakhir. Bagian yang pertama, kita harus curhat, beberkan, belak-belakan sama Tuhan. Tuhan, aku menderita, aku kesakitan Tuhan dengan kanker yang aku alami. Tuhan, aku tertekan dengan PHK ini. Tuhan, aku ketakutan di tengah pandemi ini. Tuhan, aku marah sekali. Kenapa aku harus mengalami ini Tuhan? Tuhan, aku sakit hati. Tuhan, aku kecewa. Beberkan. Berilah nama perasaan-perasaan itu. Peristiwa apa? Kemudian akibat apa? Tuhan, gara-gara PHK yang aku alami, gara-gara pengangguran aku alami, lihatlah Tuhan, aku dihina oleh keluargaku. Lihatlah Tuhan, aku tak bisa makan hari ini dengan keluargaku. Kami kelaparan Tuhan, kami menderita Tuhan. Tuhan, inilah yang aku alami. Mari kita beberkan. Yang kedua, langkah kedua, mari kita berdoa melepaskan setiap beban penderitaan kita itu pada salib Kristus. Jadi salib di sini bukan saya maksudkan harafiah ya, ada kayu salib, bendera salib, patung salib, bukan, maksudnya simbolik. Salib Kristus itu adalah simbol penderitaan Kristus. Kita tahu secara historis, secara sejarah, secara faktual, Yesus sudah disalib 2000 tahun yang lalu. Dan di salib itu, dia bukan hanya menanggung dosa kita, untuk kemudian kita bisa ditebus dari hukuman maut, api neraka. Bukan hanya itu. Tetapi pada saat itu disalib, dia juga menanggung sesungguh-sungguhnya setiap detail kesakitan, penderitaan yang kita alami sebagai anak-anaknya di dunia ini.
Jadi ketika kita merasa tertekan karena kelaparan, kita merasa ketakutan karena kita di PHK, kita merasa cemas karena kanker yang kita alami, kita merasakan kesedihan karena pasangan yang meninggalkan kita, dan berbagai hal itu sesungguhnya setiap detail perasaan, setiap rasa derita itu Yesus pun menanggungnya 2000 tahun yang lalu. Tinggal poinnya, apakah kita mau mempercayakan, menyerahkan tiap detail kesakitan dan penderitaan kita pada salib Kristus, ataukah kita menggenggamnya? Tepat Pak, banyak kasus kadang kayak menikmatinya Pak ya. Ya. Nah bagaimana Pak kalau misalnya kasus-kasus tertentu, misalnya orang menderita tapi kayak waktu ayo serahkan ke Tuhan, tapi masih bergejolak dengan perasaan-perasaan negatifnya itu Pak. Itu sehat dan benar. Maka langkah pertama tadi adalah berdoa, beberkan dulu, katarsis, curhat, curahkan isi hati, ceritakan tadi, gelar kasus, gelar perkara tadi. Maka langkah kedua, kita berdoa, Tuhan, aku tidak mau menggenggam luka-luka ini, kesakitan ini, penderitaan ini, perasaan-perasaan negatif ini. Maka di dalam nama Yesus, aku mau serahkan tiap luka ini, aku mau serahkan kesakitanku ini, aku menyerahkan ketakutan ini, aku tancapkan pada salib itu kekecewaanku, aku lepaskan ke salib itu ketakutan dan kecemasan itu, aku lepaskan dalam nama Yesus, dan aku putus ikatan jiwa ini dengan perasaan-perasaan luka, dengan ketakutan, dengan kecemasan, dengan keputusasaan itu, aku pindahkan ke salib itu, dan aku tidak mau menanggungnya lagi karena Kristus sudah menanggungnya 2000 tahun yang lalu. Itu langkah. Jadi memang langkah iman, langkah doa. Maka di dalam hal ini doa yang saya sampaikan kepada kita semua lewat bahasa ini adalah saya minta doa yang otoritatif. Lawan katanya doa pengemis. Jadi maaf saya pakai kata otoritatif karena begini. Kita mempraktekkan otoritas kita sebagai pribadi yang berikan Tuhan anugerah kehendak bebas. Dalam bahasa Indonesia free will. Tanpa sadar, kadang doa kita itu doa pengemis, doa yang menghibah-hibah. Tuhan tolonglah aku, Tuhan lepaskan aku dari penderitaan ini, Tuhan bebaskan aku. Kita meminta Tuhan, tapi di sisi yang lain seperti tadi kata Bu Yosi, kita menikmati penderitaan. Kita nggak mau serahkan penderitaan itu, kita nggak mau serahkan ke kecewaan kita itu. Kita tuh mengeluh, Tuhan tolong aku loh, tapi kok Tuhan tolong, tapi karena kita kok masih genggam. Maka saya mau ajarkan di sini praktekkan doa otoritatif dengan kata mungkin kalau bahasa kayak kecil itu kata kreatif. Tuhan aku mengakui ini yang aku alami, Tuhan aku mengakui ini yang aku rasakan, dan langkah kedua, Tuhan aku bersedia menyerahkan ke salib Kristus penderitaanku ini, aku bersedia memindahkan kepadamu kesakitan, keputusasaan dan sakit hatiku ke salib Kristus. Jadi kata jadi kita mempraktekkan kehendak bebas kita untuk juga melepaskan derita jiwa kita serahkan kepada Tuhan. Baru langkah ketiga, kita berdoa menyatakan kesediaan menerima kekuatan, menerima hikmat, menerima ketekunan, menerima pertolongan dari Tuhan. Karena kita sudah lepaskan, maka kemudian kita menerima Tuhan. Aku bersedia menerima kehadiranmu. Aku bersedia menerima penguatanmu. Aku bersedia menerima penghiburanmu. Aku bersedia menerima hikmat darimu. Aku bersedia menerima jalan-jalan baru yang Tuhan bukakan untuk menolong aku. Amin. Nah, 3 langkah ini mari bungkus dengan satu pemahaman doa otoritatif, bukan doa pengemis yang menghibah-hibah. Karena ada bagian kita, ada bagian Allah. Yang dimana bagian kita kalau kita tidak kerjakan, minta maaf. Allah tidak akan merebut bagian kita itu. Wow, menarik sekali Pak. Mungkin banyak orang tidak melakukannya karena nggak ngerti Pak, karena nggak mempunyai pemahaman. Semoga dengan apa yang Pak Cindy jelaskan hari ini membuat pemahaman yang baru ya Pak ya, dan tentunya praktek yang baru. Benar.
Jadi dengan demikian kita akan mengalami Tuhan. Nah, inilah yang saya sebut satu sisi yang pertama, mengalami Tuhan dan memuliakan Tuhan di tengah penderitaan dari sisi batin. Jadi dengan 3 langkah ini saja kita sudah mengalami Tuhan. Ada damai sejahtera yang bisa kita alami, ada sukacita di tengah penderitaan kita, ada kekuatan yang baru. Benar, kekuatan sisi yang batin kita alami. Dan ini juga yang dialami oleh pemazmur. Kalau kita lihat di banyak mazmur, ya, dari 150 mazmur yang ada di Alkitab kita, cukup banyak bertebaran mazmur-mazmur yang mempraktekkan langkah-langkah seperti ini. Misalnya salah satunya Mazmur 73. Nah, di sana kalau kita baca, yang pertama kali di bagian pertama di ayat-ayat awal, pemazmur dalam ini Asaf menceritakan tentang kesakitannya, kekecewaannya. Kenapa Tuhan? Aku hidup benar, aku hidup tulus, hatiku bersih, tetapi aku melihat orang-orang yang melawan Allah kok hidupnya enak kepenak, malah kaya, malah sehat, gemuk, badannya gemuk, tanda kemakmuran. Tetapi aku malah seperti orang yang kena kutuk dan kena tulah. Maka sia-sia Tuhan, aku mempertahankan hati yang bersih, membasuh tanganku tanda tak bersalah. Mazmur 73 ayat 13. Jadi dia menceritakan kepahitannya, kekecewaannya pada Tuhan, penderitaannya, termasuk akhirnya kepahitannya kepada Tuhan. Tuhan sia-sia, masa bodoh lagi, gak usah Tuhan-Tuhanan, gak usah gereja-gerejaan, gak usah pelayan-pelayanan, ngapain? Toh aku makin menderita, makin sakit hati, iri kepada orang-orang yang berdosa itu. Nah, dia ekspresikan kepada Tuhan. Sampai kemudian dikatakan ayat 17, sampai aku masuk ke dalam tempat kudus Allah. Dan memperhatikan kesucian mereka. Di sini pemazmur memasuki hadirat Allah. Dia mau datang kepada Tuhan. Dia mau berdoa, mau ekspresikan. Kemudian sampai akhirnya dia berkata, sesungguhnya ketika aku memperhatikan kesudahan mereka, di tempat-tempat licinlah orang-orang fasik itu kau taruh, dan kau jatuhkan mereka sehingga hancur. Nah, disinilah akhirnya pemazmur menemukan Tuhan, bahwa apa yang terjadi itu sebenarnya hanyalah bayang-bayang. Sementara yang dilihat orang fasik itu sepertinya enak, tapi ujungnya adalah kegagalan total, maut. Nah, di sini sampai akhirnya pemazmur akhirnya bisa berkata bahwa tetapi aku tetap di dekatmu. Dan siapa gerangan yang ada padaku di surga selain engkau? Selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Dia mengalami Tuhan. Tapi apakah dia dibebaskan dari penderitaan saat itu? Dibebaskan bukan dari kemiskinan, dari sakit penyakit? Tidak diceritakan. Ini satu rentetan doa. Tapi dia sudah mengalami Tuhan di tengah penderitaan. Dia mengalami kepuasan Tuhan, ya Pak ya. Betul, kepuasan, kelegaan, sukacita. Nah, inilah hebatnya orang percaya. Beruntungnya jadi orang percaya. Sepertinya jadi orang percaya, jadi anak-anak Allah. Aduh, kok penderitaan kuadrat. Sudah penderitaan karena dunia sedang dosa, ditambah, diperberat, dilipat gandakan karena kita orang percaya. Nilai-nilai kasihan dulu ini ya. Kasihan sekali kita ini. Enggak, beruntung. Amin. Kita malah beruntung, berbahagialah. Seperti kata Yesus di bukit, karena kita di tengah penderitaan kita bisa sukacita karena kita tahu ada sesuatu yang kekal. Dan sukacitanya itu melampaui sekedar penderitaan fisik. Nah, ditambah sisi lahiriah, sisi tindakan. Jadi kalau yang tadi pertama mengalami Tuhan dari sisi batiniah, sisi yang kedua mengalami Tuhan dari sisi lahiriah. Maksudnya lahiriah itu seperti apa, Pak? Apakah maksudnya kita mengusahakan sukacita itu atau mempunyai jalan keluar atau bagaimana? Ya, jadi maksudnya di sini kita perlu juga mengalami Tuhan lewat tindakan-tindakan konkret yang perlu kita lakukan untuk bisa mengalami
kemenangan di tengah penderitaan itu. Jadi kembali misalnya kita mengalami PHK, keuangan rumah tangga kita defisit. Setelah kita datang kepada Tuhan dan kita menyerahkan penderitaan jiwa kita, ketakutan kita, kegentaran kita, dan kita mengundang kekuatan dan hikmat Tuhan, kita perlu bertindak secara nyata. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Iman, rasa aman di dalam Tuhan perlu kita munculkan dalam tindakan konkret juga. Justru itu melandasi secara solid, secara kokoh. Kita diberi hikmat. Oh ya, kenapa enggak ya? Aku jualan aja. Ini kan ada orang sekarang ini masa-masa seperti krisis seperti ini, masa-masa kesulitan karena wabah misalnya, orang butuh hal-hal berkenaan tentang kesehatan, sabun, berkenaan tentang bagaimana vitamin. Ya udah, aku cari, aku kulaan, aku jual, aku bisa kirim SMS, kirim WA, aku bisa kontak ke keluarga, ke teman. Yuk tolong, boleh bantu aku lagi di PHK, aku butuh penghasilan di tengah kondisi ini pun, ini aku sudah dapat barang-barang ini. Kalau butuh barang-barang ini, tolong prioritaskan beli barangku dulu. So aku ambil untungnya, untung yang wajar untuk sekedar bertahan hidup. Mulai itu dari langkah kecil. Oh apa? Oh di sana bisa jualan apa? Oh cemilan, bubur, makanan kecil. Ayo kita buat produksi. Atau kita berbuat apapun yang muncul, kita minta hikmat Tuhan, kita bertindak. Bagi kita yang sakit, Tuhan, kenapa aku mengalami kanker stadium 3? Tuhan, kenapa begini lah? Kita doa ketika langkah doa otoritatif, kita serahkan dan kita terima damai sejahteranya. Kemudian di dalam langkah berikutnya, apa yang boleh kita? Oh ya, aku tetap perlu berusaha dengan pengobatan herbal. Misalnya, betul. Kita boleh tanya ke teman kita sesama yang mengalami kanker, biasanya kan ada komunitas yang penyintas, istilahnya ya, penyintas kanker. Oh, dapat hikmat ini, hikmat itu, kita berdoa Tuhan mana yang tepat, oh yang ini. Kita lakukan. Jadi bukan pasrah bongkokan. Udah lawan pasir. Yang itu tadi apa kata Bu Yosi, saya sepakat apa? Pasif. Menunggu enggak. Anak Tuhan itu punya jiwa proaktif. Bergerak ya Pak ya. Bertindak. Amin. Di dalam iman. Apa yang tepat, apa yang baik, mari lakukan. Dan Tuhan akan memberkati. Kita punya masalah pernikahan, masalah dengan anak kita. Mari kita cari pertolongan. Oke, aku perlu ke konselor. Aku perlu ke Pak Pendeta. Aku perlu cerita ke teman-teman tertentu yang bisa aku percayai dan mereka mendoakan aku. Mungkin juga perlu bimbingan, ya Pak ya. Jangan ragu-ragu untuk mencari pertolongan. Betul. Aku disakiti. Aku kepahitan. Kita telah serahkan pada Kristus, apa yang kita lakukan? Oke, udah aku sudah serahkan pada Kristus, ya udah, aku langkah berikutnya akan menjaga jarak dengan orang ini. Artinya aku tetap melepaskan pengampunanku pada salib Kristus, tidak menyimpan akar pahit, tetapi sekaligus aku akan melindungi diri dari kemungkinan dari kemungkinan untuk disakiti yang kedua kali. Kecuali kalau orang itu berani ngaku salah dan menunjukkan buah pertobatan, itu lain hal. Tapi sepanjang dia tetap merasa benar dan berpotensi menyakiti, ya udah, langkah konkretnya aku akan menjaga jarak yang sehat untuk tidak berdekatan, hubungan seperlunya, supaya aku tidak perlu disakiti yang kesekian kalinya. Itu sebuah tindakan iman. Jadi kembali mengalami Tuhan dan memuliakan Tuhan di tengah penderitaan, kita lakukan baik dari sisi batinnya maupun sisi lahiriah, baik lewat langkah doa otoritatif maupun lewat tindakan-tindakan konkret. Dua-duanya merupakan sarana kita untuk mengalami dan memuliakan Tuhan di tengah penderitaan. Yang menarik Pak, apakah ada, maksudnya gini, ada orang yang merasa sudah melakukannya tetapi belum langsung mengalami Tuhan. Apakah mengalami Tuhan itu sesuatu yang nyata atau tadi proses batin pun itu sudah cukup Pak? Iya, mengalami Tuhan secara nyata. Misalnya lagi tiba-tiba kanker disembuhkan gitu loh Pak, itu kan luar biasa, wow gitu ya. Atau misalnya jualan bubur ternyata laris dan sekarang saya justru punya penghasilan yang luar biasa, atau gimana Pak?
tidak demikian. Jadi tidak serta-merta mudah terjadi seperti itu. Betul. Perubahan drastis, yang kanker sembuh, yang dari kehilangan penghasilan tiba-tiba normal dan bahkan kaya raya. Tidak selalu sifatnya seperti film-film Hollywood ya, happy ending story gitu ya. Bukan selalu seperti itu. Tetapi mengalami Tuhan artinya di dalam perjalanan dan proses itu kita bisa mengalami damai sejahtera. Kita bisa mengalami satu perasaan aman. Kita bisa mengalami sukacita. Nah inilah mengalami Tuhan di tengah penderitaan. Bahkan kita jadi ibaratnya seperti tanah perjanjian, seperti bangsa Israel, belum sampai pun, belum menginjak pun, tapi kita bisa mengalami adanya penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan. Yang api, yang awan tetap mengalami Tuhan meskipun belum nyampe tujuan gitu ya Pak. Betul, yang awan, yang api, pimpinan Tuhan nyata. Penyediaan Tuhan nyata lewat mana dan burung puyuh. Bahwa tentunya berjumpa. Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Penginjil Sindunata Kurniawan MK dalam acara Telaga Tegur Sapa Gembala Keluarga. Kami baru saja berbincang-bincang tentang mengalami Tuhan di tengah penderitaan. Bagi Anda yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini, silahkan menghubungi kami lewat surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK, Jalan Cimanuk nomor 56 Malang, atau Anda dapat mengundang Anda mengunjungi situs kami